Jadi kita belajar ini ya. Kita belajar bikin sentral telepon 5G. Ngerti ya? Jadi semua yang kemarin tuh subscriber pelanggan semua ada di situ, termasuk nanti kita akan apa? Kalau ada orang nelpon dari mana ke mana segala macam berapa menit ada catatannya di situ. Oke. Ini udah ada mesin, saya bikin Ubuntu server 2004 Open 5GS kosong, sebenarnya nggak ada isinya, dijalanin dulu. Jangan di situ, sini di yang ada start. Normal start ya? Normal start aja. Cuman ini bakal lama nih. Bakal lama soalnya kita ngedownload. Apa? Interface ya, change network setting. Ini benar. Advance, coba advance. Cable connected, oke, udah, oke. Conteng. Oke, jalan. Oke. Ini eksperimen banget ya. Jangan khawatir. Ono belum pernah ngerjain ini. Ini pertama kali juga. Jadi lu sama gue skor sama. Kita eksperimen. Masuk. Ono. Password 123456. Bentar. Ini cuma pengen tahu IP address doang. If config. Nyambung. Oke. Di cloning dulu ya. Saya cloning. Ini tadi saya udah cloning. IP-nya 192.168.18.164 ya nih ya. Nih sini IP-nya. Ada ya. 18.64 ya. 164 ya. Oke, masuk ke terminal sini. Ini bentar dulu. Ini udah cuek aja nih. Jadi tadi masuk cuma dapetin lagi address doang. Nih buka plus aja. Oke, digedein. Jadi masuk sini, salah yang sini yang ada minus 3 biji. Ini digedein, plus yang ini. Ya, lagi. Digedein aja sekarang di situ. Oke, biar yang lain gampang ngeliatnya. Oke, SSH. Apa? SSH spasi ono at 192.168 berapa tadi 18 ya? 164 192.168 18.164 enter. Yes. Yes, enter 12345. Oke. Sudo. Ini mah sodo. Sudo spasi su. 12345. Itu tadi sudo su tuh merubah ya. Sekalian gua nerangin tentang server ya. Sudosu merubah dari user biasa jadi super user. Dan perhatiin promnya tadinya awalnya $, jadi pager. Itu ngerubah kita jadi super user nih ya. Clear layar, tulis clear. Oke, apt. Terminalnya. Berapa? Agak kecil. Nah, minimize di lebarin aja. Lebarnya pakai jangan manual. Ya terus sana. Terus sampai ujung. Manual aja. Soalnya kalau di itu kepotong, ini kebawahin juga, Cukup. Stop. Jadi ngeliatin yang ini. Sudosu. Disconnect. SSH lagi. Lu disconnect. Enggak. Panah ke atas. Lagi. Panah ke atas lagi. Panah lagi. Nah, diam. Nah. Jadi itu kalau orang malas sekalian nerangin teknik main
server ya. Oh, yang ngerti kayak gini nggak banyak loh orang yang ngerti pegang server. Passwordnya? 1, 2, 3, 4, 5. Udah lu masukin belum tadi? Udah tadi, tapi nggak jalan. Apa emang kayak gini? Oh. Oke. Buang 1, 2, 3-nya. Sudo spasi su. Kok jadi lemot? Kok jadi lemot? Ini yang kosong. Itu yang kosong tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong. Yang Sudah kan ini? Udah? Oke, apt spasi update. Enter. Tidak connect, tidak connect. Masalah kita. Masalah. Laptopnya itu mah. Udah makan siang belum? Ini nggak connect nih. Coba Apa? dig spasi ini id dot Mana Prof? kalau nggak ping. Ini kan ada nama mesin nih, id archive.com, ambil. Oh, ini ketika dia. Ya udah, ping aja ping. Ide dari ide. Ya id Dot. archive Oh, ini. Archive. dot ubuntu.com enter. Bisa hidup hidup ya. Kenapa dia nggak mau diambil? Nggak bisa ya. Kenapa tuh? Gak bisa ini. Parah nih. Kenaon ya? Bisa diting tapi. Coba, kalau nggak gini. Coba gua rubah ya. Gua rubah. Ih, kenaon itu? Kenapa sih jadi lemot gini? Nih. Kenapa? Nah itu Prof. Nggak tahu. Ngapain? Belum dia bapak. Parah. Di sini ketemu. Satu berapa? 18? 192, 18, 164. Iya. Ame. Nggak bisa. Tadi Oh, lemot di sini kan? Harus itu yang gede. Coba gua rubah ya. etc sources lemot kenapa ya? Ini kan ID nih, saya ganti. Nggak dicek di laptop aku semua udah. Oh, 164 sama. Powernya cabut. Kalau power itu kan. Sama Nggak. Prof ini dapat typingnya satu saya Hah? sama. Sama? Iya. Walah, Sama. MAC address-nya harus dirubah. Oh, pantas ya. Saya udah beneran banget tadi. Coba kita restart dulu. Artinya sama. Iya. Kacau ya. Ini udah dimatiin sih. Gua di HCP klien ya. INP 0S3. Caranya minta IP address pakai DH client. DH client. Terus nama interface-nya INP 0S3. Ini pakai if config, kelihatan nama interface-nya, ditulis nama interface-nya. Dia minta IP. Coba kita lihat lagi sekarang. IP-nya 164 masih sama. Coba. Ini putus nih.
Gara-gara dia klien gue putus di sini ya. Ini harusnya putus juga nih. Putus. Coba sekarang saya masuk lagi. Kenceng. Iya. Gara-gara itu tadi. Cuman bisa sekarang. Ya karena bentrok tadi. Ada bentrok ya. Stres dah. Masih beda sih. Ini tadi APT update tahu fungsinya apa? Nggak tahu. Jadi cara kerja Linux, semua software Linux ada di internet. Kalau kita butuh ngambil-ngambil, kita minta dari internet. Nah, ada banyak server di internet yang naruh software Linux. Salah satu servernya yang ini, idarchive.uni.com. Waktu kita tulis ketik apt update, tadi kan ini perintahnya apt update nih. Waktu kita ketik apt update, si server akan minta ke idarchive.uni.com daftar software yang ada apa aja. Terus dikirim, ini lagi ngirim nih tadi get itu ngirim. Jadi sekarang dia punya daftar software dia apa aja. Oke. Cuman gitu cara berpikirnya. Karena si Ono sering ngerjain, Ono luar kepala ya, langsung tahu ini. Nah, harus bisa kayak gitu sih ntar. Cuman itu hanya terjadi kalau kita sering ngerjain itu, gitu ya. Kalau awal-awal diterangin sih. Nah, sekarang kita masuk ke Open 5GS ya. Klik browser. Oke. Yang ini, quick start. Atau saya kasih tahu cara nyarinya ya. Buka ini dulu, buka tab aja. Klik situ, klik. Tulis Open 5GS. 5GS. Nempel aja, Open 5GS nempel. Oke, enter. Nah, Open 5GS diklik. Ini open source untuk 5GC sama EPC. EPC itu core networknya operator. Jadi core network itu sentral teleponnya operator, punya Telkomsel segala macam. Kalau dia 5G, kita biasanya nyebutnya EPC. Oke, EPC itu apa? Coba cari di Google lagi. EPC, tulis saja EPC 5G 5G aja, enter. Nah, EPC adalah ini Evolve Packet Core. Oke. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama orang-orang Telkomsel dan teman-temannya, pasti mereka akan ngomong kita punya core network. Core network itu adalah server gede yang akan nanganin semua pelanggan si operator. Mereka akan nyebutnya core network. Itu biasanya istilah itu dipakai di 2G, 3G, 4G. 4G udah mulai EPC sih. Jadi 2G, 3G ngomongnya core network. Tapi kalau udah 4G, 5G, mereka bilangnya Evolve Packet Core Network. Jadi disingkatnya jadi EPC. Itu istilah doang sih. Oke, nah sekarang kita masuk yang Open 5GS. Oke. Supaya cepat, ini kita back lagi aja. Open 5GS kasih spasi, install Ubuntu, to the point aja. Jadi masuk ke sini kan, quick start. Oke, turun ke bawah. Nah, di dalamnya nih, dalamnya EPC tuh ini nih maksudnya nih. Nih dalamnya EPC. Dalamnya banyak banget ya. Ada subscriber database. Jadi ada database pelanggan, terus ada banyak macam-macam lah. Jadi banyak software macam-macam dalamnya. Terus nanti ke bawahin dikit, di sini ada radio nih. ENB, E-Note B itu radio. Radionya ada 4G, ada 5G. Jadi kalau kita lihat sama kayak yang kemarin, ada sentral, ada radio. Oke. Cuman kita radionya nggak ada nih sekarang. Kita cuma belajar install sentralnya doang. Sentralnya itu yang atas ini, sentralnya bakal kita install. Dalamnya ada banyak macam-macam nih ya. Ada MME, ada SGP, ada SMPM, ting lah nawan. Harus dicari nanti istilah itu apa. Gue juga tidak tahu apa ya. Bapak nggak tahu gue ya. Jangan macam-macam loh. Gue juga nggak tahu.
Jadi harus belajar ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Jadi cara belajarnya kayak gini. Ini ada HSS. Tulis di Google ya, HSS 5G. Nanti keluar kan itu apa, fungsinya apa. Ini ada MMA, tulis MMA 5G ini apa gitu. Harus belajar. Jangan khawatir, orang juga gak tahu itu apa. Tapi si software ini sudah ada semuanya, tinggal pakai. Beres ya. Nah di sini ada ini user pane collocate with control panel, tengah arti buat apa di sini. Tapi pada dasarnya ada 1, 2 ini yang kita pakai. Yang ini kan 4G, yang ini 5G ini ya. Yang ini 4G, ini 5G ya. Tapi ini radio, gitu ya. Ini nyambung ke radio. Ini radio bisa banyak sih. Radio banyak, sentralnya 1. Yang kita bikin yang atas ya. Oke, ke bawahin. Lanjut. Terus ke bawahin. Nah, ini ada tuh Mobility Management Entity, Home Subscriber Server, Policy Charging Rule Function, Serving Gateway Control. Pusing. Tapi ini bentuknya software semua sih. Dan softwarenya udah jadi. Maksudnya source code-nya disiapin semua. Terus ya, kebawahin lagi. Nanti harus baca-baca. Nah, ini bentuknya konsep. Ini konsep ya. Nanti pada prakteknya kita harus konfigurasi. Ini kebawahin lagi. Ini nanti ada 5G SA. Ini ada lagi apa, kagak tahu buat apaan. Nanti harus belajar. Bagian lu kan belajar, bukan bagian gua kan. Kapan lagi nyuruh orang jadi ahli 5G? Kebawahin terus. Nah ini mulai nih, install Open 5G with a Package Manager. Oke, kebawahin langsung Ubuntu. Langsung dikasih cara nginstall. Cara nginstall cuma gini doang, sebenarnya instalasi cuma 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Oke? Gampang. Kita udah kerjain APT update kan? Sekarang kita yang ini ambil. Copy aja ya. Copy satu kalimat sekarang. Dolarnya jangan. Sampai sudo aja. Sebenarnya kita nggak perlu sampai sudo karena kita sudah sudo tadi. Sudo su berarti kita ini kan berarti ini masih dolar nih ya. Jadi sampai APT. Nah, sampai situ aja. Klik kanan copy, masuk ke terminal. Kita ada di server sana kan? Ini APT update nggak usah. Tulis clear. Clear. Ya, enter. Klik kanan paste. Enter. Yes. Deh. Nah, sekarang balik deh ke browser. Jadi installnya cuma gini doang sih. Enggak yang gua ya. Ini kan? Iya betul. Sampai add. Ya, klik kanan copy. Ya. Ya, paste. Udah gitu aja sih. Klik kanan paste. Enter. Enter nih. Press enter to continue. Nah, ini dia nambahin repository tambahan. Jadi ternyata Open5GS nggak ada di Ubuntu. Dia akan ngomong ke launchpad.net. Jadi launchpad.net akan ditambahin sebagai repository. Jadi cara kerja Linux gitu. Dia punya di Ubuntu ada. Kalau dia pengen nambahin, caranya add apt repository. Jadi tambahin repository tambahan, gitu ya. Nah kalau udah di enter gini, dia nambah. Cuman kan kita belum tahu dalam situ ada software apa aja. Nah masuk sini lagi sekarang. Supaya kita tahu dalam software itu apt update lagi. Jadi tiap kali apt update dia minta daftar katalog, kayak e-katalog lah. Lu punya software apa aja, paste lagi di situ. Udah kerjanya gitu doang sih. Linux mah rese. Nah ini dapat sekarang. Dia punya software apa aja tahu ya, udah dapat. Balik lagi ke sini. Kita install Open5GS. Dia cuma gitu doang install Open5GS. Ubuntu gampang. Yang lain rese, ini kan Ubuntu ubahnya Debian apa lebih rumit. Paste. Enter. Udah. Yes. Perhatiin kita install 252 MB ya. Nih. Nah, sekarang biarin dia kerja, kita ngeliat yang ini. Ya, Debian.
lihat aja, nggak akan dikerjain karena kita nggak pakai Debian ya, rumit kan. Terus harus dirubah lagi ininya, mabok ya lo, terus kebawain, mabok, OpenSUSE, mabok lagi, lebih dikit tapi ada lagi yang kalau nightly builds itu gini, software itu kan dioprek tiap hari, dioprek sama developernya, dan tiap malam dia akan bikin tuh software. Kalau kita pengen yang paling baru, kita ambil yang nightly builds, jadi yang dibikin tiap malam, itu paling baru banget. Tapi konsekuensi yang baru itu biasanya suka ada bug-bug segala macam. Kalau kita berani mati, silakan ambil yang nightly builds. Terus ya, tapi ini kelihatan susah. Terusin lagi, susah semua, jangan khawatir. Nah ini selesai. Abis itu kalau udah selesai itu kan kita kan manusia. Kalau kita harus ngedit pakai command line kan mabok. Nah kita bisa install web user interface dari OpenFive.js. Nah ini cara installnya kayak gini, ini akan kita kerjain dan. Jadi kita akan install pakai CURL sama pakai Node.js. Jadi pakai JavaScript. Oke, ini akan JavaScript. Di OpenSUSE dia installnya kayak gini, yang ini kayak gini nih. Ini di Ubuntu 4 langkah. Kita akan kerjain yang ini ya. Habis ini udah gitu kerjain yang ini. Ini baru install GUI-nya, webnya ya. Nah kemudian kita harus konfigurasi ini nih bawahnya. Gue kayak terakhir kayak jagoan, padahal gue pertama kali juga tahu. Parah. Ini harus dikerjain. Oke. Nah coba baca yang ini. Ngerti nggak maksudnya apa yang ini? Yang ini apa nih maksudnya? Kebayang nggak? Maksudnya apa? Database. Tuh database, ada MMA, ada SGWC, ada apa segala macam. Maksudnya apa? Nggak kebayang? Apa? Panggilan. Coba bayangin apa? Tadinya mau DB doang, database sama itunya. MongoDB sih database. Sama Tapi poinnya sederhana banget, ini sih sederhana. Gini cara berpikirnya cuma gini doang sih. Di dalam sentral telepon 5G tadi ada banyak software tadi kan, softwarenya banyak banget. Ada database, pakai MongoDB, ada segala macam banyak. Kalau kita tahu yang namanya software server itu selalu ada nomor portnya. Kayak web portnya berapa? Nggak hafal. 80. Jadi ada nomor port kan. Jadi semua software ini ada nomor port. Jadi portnya misalnya yang MNE S1AP portnya segini, GPPC portnya 21, 23. Jadi cuma port-port aja udah. Jadi antar mereka akan komunikasi satu sama lain pakai port-port yang lain-lain itu. Udah cuma gitu doang sih. Kalimat intinya itu doang. Nah ini 127004 0011234 itu adalah localhost. Jadi localhost semua gitu. Udah cuma itu aja sih. Jadi kalau kebaca kayak gini jangan dibikin ribet. Ini maksudnya dalamnya banyak software, ada portnya dan komunikasinya lokal, nomor portnya masing-masing. Udah gitu aja. Nah yang seru adalah ini dia. Nah ini mabok ini kita setup. Ini nih Prof, di sini. Nah poin yang ada di sini kira-kira cuma gini doang. Coba. Iya. Sebetulnya kalau tanpa kita rubah dia sudah operasional. Tanpa kita rubah dia operasional. Cuman dia nomornya ini nih. Jadi nomornya ini yang dia pakai 90170. Secara internasional itu ada orangnya tuh, ada operator benerannya. MCC 901 ada, MNC 70 ada. Kalau kita lagi eksperimen, kita harusnya pakai MCC 001, MNC-nya 01. Itu perjanjian secara internasional. Kalau ada orang pakai mobile country code 001, mobile network code 01, itu adalah jaringan eksperimen. Perjanjiannya itu perjanjian aja. Harusnya dirubah. Tapi kalau nggak dirubah, dia udah jalan semua sebenarnya. Nggak usah dirubah juga jalan, makhluk ini teh jalan aja. Jadi nggak usah dirubah sebetulnya. Nih cuma ngerubah-rubah gini doang. Oke? Jadi sebenarnya nggak dirubah jalan dia. Nah cuman di sini ada tambahan dikit nih.
kita kan perlu login sebagai admin. Oke. Jadi connect ke yang tadi yang Node.js yang dipasang. Nah, username-nya admin, passwordnya 1423. Terus kita bisa nambahin pelanggan di sini. Gitu. Udah. Kita coba ya. Oh, ini harus ngeset data ini firewall segini. Kemudian ini buat firewall lagi NAT. Ini radio, turn on your radio ini eNodeB sama gNodeB itu radio. eNodeB itu 4G, gNodeB 5G ya. Oke. Dinyalain udah gitu suruh connect nih, ini buat connectin. Tapi ini kita belum punya radio. Sekedar info aja. Udah gua kasih tau belum ya? Udah. Yang radio 5G. Yang AirSpan? Iya. Udah ya? Udah di email ya? Belum. Di mana belum? Oh. Yang AirSpan mereka bersedia kalau kita kayak magang di tempat dia. Jadi si AirSpan udah respon ke saya. Saya bilangin Tangsel mau bikin 5G gitu. Terus kalau kita harus beli langsung kan mahal ya. Iya. Jadi saya negonya gini, boleh nggak kita nyobain di tempat lu, pakai barang-barang lu, kita nyoba tempat lu. Oh, makan ini. Kayak semacam kayak magang tapi eksperimen lah. Jadi intinya kita belajar di tempat dia, modal dengkul ditanya. Dia mau. Jadi si AirSpan mau. Jadi yang ada di kepala saya kayak gini, si AirSpan itu kan radio. Dia punya radio, dia punya ini juga sih, punya EPC, dia punya core networknya punya, gNodeB, eNodeB-nya punya. Nah, cuman kalau kita harus bikin gNodeB kan mahal ya. Jadi yang ada di kepala saya, kita belajar install core network ini, nanti kita eksperimen dulu pakai EPC punya AirSpan, radio AirSpan, jadi langsung nyambung kan. Nah kalau udah ini berhasil, kita nyoba lagi EPC-nya bikinan kita sendiri, radionya AirSpan, bisa nyambung kagak gitu. Dia mau minjemin, jadi kita modalnya dengkul. Jahat banget ya si Ono, parah. Nanti kalau udah berhasil, tinggal urusan anggaran nego, punya duit berapa ya? Gitu aja, bos punya duit berapa ya? Kalau duitnya sekian juta dapatnya ini, kalau duitnya sekian juta dapatnya ini, gitu. Soalnya mahal. Ini sampai M. Oh, nyebut M. Ini M ini. Kalau komplit ya. Kalau EPC dari dia, ini dari dia, M itu urusannya. Kalau radio itu? Radio doang, kalau dari dia bisa sampai ratusan juta. Kalau ratusan kayaknya masih bisa. Kalau mau lebih murah lagi, kita bikin radio juga sendiri, murah. Itu bisa puluhan juta. Rakit, yang kayak yang saya kasih lihat itu. Jadi kita pakai card itu kan harganya sekitar 20-an juta. Oke, jadi card, terus pakai komputer sisanya, oke, murah. Tapi itu AirSpan nggak dipakai. Parah. Cuman kan kita nggak punya jam terbang kan. Jadi supaya kita punya jam terbang, saya nego sama AirSpan supaya kita bisa magang. Saya tadi pagi udah kirim email ke Telkomsel, mau nggak Telkomsel. Jadi radionya eNodeB, gNodeB-nya AirSpan, core networknya Telkomsel. Jadi skenario yang lain adalah si Tangsel beli gNodeB, sambungin ke core networknya Telkomsel supaya kita jadi legal, nggak perlu minta izin kan. Jadi ini jadi bagian punya Telkomsel, cuman yang dapat nama nanti Telkomsel. Cuman kita bisa bilang oke, ini radio dibeli sama Tangsel, udah cuma itu doang. Jadi Tangsel keluar duit doang buat radio juga, jadi cuma segitu. Tapi kita bisa nego dong buat magang segala macem kan. Nah kalau saya pengennya kita bikin core network, kalau yang lebih dahsyat kita bikin radio. Ono pengennya kayak gitu sebenarnya. Cuman kan gua harus bikin lu pintar dulu. Tuh, kebayang ya strateginya si Ono ya. Dan nanti tumpuannya ada di dia, soalnya kan yang harus buku dia. Buku 5G. Jangan ketawa dulu nih, beneran tahu. Jauh banget. Beneran. Udah langsung S2. Itu kalau bukunya jadi dia S2. Bener.
Lu cari di kampus satu republik ini berapa orang bisa bikin 5G. Cari siapa yang bisa bikin. So naik lagi ke atas. Semangat bang. Mana? Bisa bang itu mah. Bisa lah. 5 tahun kan kemarin ngomongnya. 5 tahun apa? S2 apa sih? S3? Nah 5 tahun di Tangsel kan. Oh, emang kenapa 5 tahun? Bisa. Hah? Balik lagi ke atas, selesaiin instalasi. Coba lihat selesai mana ceritanya. Coba. Oke, selesai ya. Oke. Instalasi selesai. Sekarang kita lanjut. Coba naik sini ke atas lagi, ke atas. Kita yang ke atas. Jadi titik instalasinya udah beres. Naik ke atas lagi. Ini, nah terus. Ubuntu ini beres kan? Ini beres ya, Ubuntu beres. Debian nggak kita kerjain, loncat. SUSE nggak kita kerjain, loncat. NightBase nggak dikerjain, loncat. Kita masuk ke install web user interface ya. Nah, kerjain yang ini. Ya. Jangan khawatir, orang belum pernah ngerjain ini loh. Jadi gue baru ngeliat doang nih. Oke, lanjut. Can update. Masa tulisannya kan update? Oh ini harus upgrade. Ya, ini jadi dia tulis upgrade. Kalau mau di-upgrade bisa di-upgrade. Jangan di-upgrade. Soalnya takut rebek ntar. Suka banyak yang error kalau ngupdate. Pasti. Nah, CURL tuh biar yes aja, yes. CURL tuh kayak gantiin mouse tapi pakai command line. Jadi mouse bisa jalan di command line. Itu aja. Lanjut. Nah, CURL. Nah, ini kan CURL-nya nih. Ambil. Sampai sono. Tapi dia sebagai ini ya, sebagai user biasa. Copy, exit dulu berarti. Exit dulu. Enter. Dah. Dia kan jadi user biasa, dia masih di server ya. Masih di server 2004 kan? Oke, paste. Dia harus perhatiin banget tuh. Dia mintanya sebagai apa? Enter. Password 123456. Iya, seru. To install your. Oh, oke. Sudo apt install -y node.js ya. Coba lihat di sini, sama. Langsung, ya. Sampai sudo. Karena kita jadi user biasa soalnya. Dan jadi dia kadang-kadang kalau lagi ngerjain dia ngasih tahu harus ngerjain apa, dan di dokumentasinya juga ada sih. Nah ini kan sudo node.js. S-nya kurang, enter. Bentrok. Udah sih jadi, cuma gitu doang sih. Cuma nanti konfigurasinya nggak usah kita rubah. Harusnya dirubah tadi ke MCC 001, MNC 01 ya. Cuman sementara biar kita nggak stres, nggak usah dirubah dulu. Tapi kalau bisa sambil nulis buku, coba dirubah, Nyobain. Lu yang ngerubah. Ya paling error. Nah sekarang lanjut yang ini. Ya. Nah ini perhatiin dia install web GUI ya. Ambil. Oh lagi. Belum. Ya udah. Gampang gini kan ya? Gila ini sentral telepon loh. Installnya gampang loh sebenarnya kategorinya sebenarnya. 5G lagi. Goblok ya. Edan. Gimana bro? Oh diam dulu. Kalau belum. Ini perhatiin ada kata-kata ekstrak ini, emang enak. Ekstrak clean. Tapi kalau kita udah, jadi kalau gue sarannya lu fokus,
S2. Kan yang satunya belum, S1 IT-nya. Iya, ini jadi tesis S1 kan. Oke. Dari itu lanjut S2. Amin, Prof. Jadi bakar 5G. Amin. Amin. Pencetus 5G Indonesia. Jadi kalau ngerjain sesuatu cara mikirnya gini, di Republik ini ada yang pernah ngerjain ini kagak? Kalau kagak ada berarti kita jadi paling jago walaupun kita paling goblok sebenarnya, tapi jadi paling jago. Karena yang lain udah bisa. Udah, Prof. Udah. Lanjut. Ya udah, gue juga nggak tahu lanjutnya apa juga nggak tahu. Mari kita lihat. Nah ini konflik kan jangan ya. Tapi jangan. Janganlah, ini mah jangan stres lu. Nah setup juga ini kan dia cuma ngerubah nih, dia ngerubah IP address 12701 jadi 10.10.02, nggak usah. Ini for external inode B. Jadi ini kalau dia ngomong ke inode B di luar, inode B-nya di luar, ya kita kan nggak ada inode B ya, nggak punya, ya udah sebenarnya nggak ada yang dikerjain sih. Tinggal ini kan berarti nggak ada yang dikerjain nih sebenarnya. Cuman kita harus tahu ini ngerjain apa, ini lagi ngapain ya. Jadi dia merubah MCC sama MNC-nya doang. Kalau perhatiin cuman dia merubah MCC sama MNC doang yang dia rubah. Supaya jadi 001 doang. Udah dia rubah itu aja. Ini juga sama. Ini eksternal inode B. Dan kita kondisi hari ini kita nggak punya inode B. Oke, kebawahin lagi. After changing configuration bisa di restart. Ini di restart kalau mau restart aja dua-duanya, ambil satu-satu sih, satu-satu. Tapi ini lu jadi super user dulu, jadi sudo dulu karena tadi ada sudo kan. Ya, udah mulai jago dia. Paste. Dulunya pernah pegang server belum sih? Belum. Nah, Belum pernah sama sekali. Keren, Bo. Masih polos. Masih unyu-unyu. Pegang server atau pegang bikin central server lagi goblok. Enter. Itu Fanta ketawa. Masih ori ya. Enter. Udah. Balik deh. Hajar yang kedua. Udah. Sekarang sini. Nah ini you will need to modify ya. Oh ini sama modifikasi pasti urusan ini lagi tuh, nomor port segala macam. Nah ini kita punya masalah karena kita nggak punya inode B. Jadi ini nggak bisa kita kerjain semua karena kita nggak punya inode B ya. Ini inode B. Iya sama lah. Sama ya sih. Sama inode B kan 4G, inode B 5G, cuma itu aja sih. Cuman ini nggak siap kita kerjain semua. Loncat lagi terus ini juga sama. Ini restart lagi. Ini pakai. Ya restart. Oh berarti satu lagi. Oh berarti ini MME, SGWU, AMF. D. Tahu nggak D apa singkatan dari apa D? Ada di belakangnya ada di semua kan? D-Tenon, tahu nggak? Default. Bapak Ibnu, D apa? Bapak Ibnu? Dinamis. Bukan. Nulisnya Diamond. Tahu nggak Diamond Tenon? Diamond. Berlian. Oh, Diamond berlima DIA. Ini DEA. Coba cari di Google Diamond Tenon. Setan. Nah, tuh. Demon. Iya Diamond. Diamond. Setan kan? Iya. Kenapa dibilang setan? Karena Ini kan software. Softwarenya dijalanin kan? Softwarenya kelihatan nggak jalan? Enggak. Karena dia ada di belakang layar kan? Goib ya. Goib kan, makanya dibilang setan. Itu dialog computing. Iya. oke. Ngerti ya? Makanya kalau diperhatiin semua server biasanya belakangnya D. Karena setan. Ya, terus enter. Yes. Sekarang balik lagi ke dia.
Mana? Mana tadi? Nah, ini. Nah, sekarang kita kan masuk ke ini kan. Cuma di sini kan localhost. Berarti waktu dia bikin ini dia pakai desktop Ubuntu, terus nge-webnya localhost. Karena kita tidak pakai server, jadi localhost ganti pakai IP-nya dia. Buka tab baru lagi, http:// 192.168.18 berapa? 164.2 3000 nolnya 3 kebanyakan, enter, nggak bisa. 168. Hah? 168 Apa 164? 168 ini tadi. coba lihat IP-nya berapa, if config 164 benar. Kenapa 3000 nggak jalan? 164, coba ganti 4. Refuse to connect. Jadi 3000 nggak ada. Per 3000-nya, kunaon ya? Dari mana dia 3000 nyala teh, dari mana? Kayaknya dari Node.js-nya sih sebenarnya. Di sini nih sebenarnya. Nih di sini. Gimana caranya supaya nyala? Nggak tahu. Hah? Di sini nggak ada 3000, di sini 3000 sih. 3000 nggak ada 3000. Ini nggak ada 3000 semua nih. Kenapa dia nyebut 3000, dari mana settingan 3000 teh? Gimana caranya ya? Grab. Gimana bro? Tuh. Nih tahu perintah ini teh, ini maksudnya. Gua kerjain kan gini ya, Grab. Grab tuh ambil, tolong keluarin yang ada kata-kata 3000. Bintang tuh di semua file yang ada di folder itu. Jadi caranya gini, dah. Jadi yang ada keluar 3000 langsung dia keluarin. Cuman ini semua urusannya urusan waktu nih. Millisecond, bukan port. Iya Pak. Jadi nggak ada port kan? Makanya gue lagi bingung. Dia ngeset 3000 dari mana? Nggak tahu. Web UI ya. Update DB. Oops. Ini saya lagi berasumsi nih ya. Asumsinya gini kira-kira. Nih bentar, mana tadi? Bukan yang web UI, mana tadi? Web UI di atas. Nih ya. Ini kan web UI install. Saya lagi mau nyari kata-kata web UI ada di mana. Gitu. Nih. Jadi ini teh mana? Mana? Itu yang dua. Mana? Oh ini ya. Iya. MongoDB. Oh.
mungkin dia batasin yang dia hanya mau connect kalau localhost. Kalau dari IP lain dia nggak mau. Kayaknya itu. Coba gini caranya. Alah sia disconnect. Sia kagak mau, setan dasar. Coba gini ya, ini di sini ya. Coba telnet ke 3000, mau nggak? Bush. Telnet localhost 3000. Bener connect get. Oh bener bisa. Jadi dibatasi sama dia. Jadi yang bisa connect hanya localhost. Jadi kalau dari IP lain nggak mau, ini masalah security kan. Jadi yang bisa connect ke dia hanya localhost. Jadi kalau mau eksperimen beneran, jadi kita harus pakai desktop Ubuntu, bukan server Ubuntu. Desktop Ubuntu, diinstal di desktop Ubuntu. Jadi ada browsernya kan. Jadi kita bisa nge-web localhost gitu ceritanya. Tapi cara instalasinya gampang sih. Beres ya. Itu sih, ya gue juga baru pertama kali nginstal, jadi jangan macam-macam. Gue juga kagak tahu, baru tahu aja sekarang. Mentok. Ya udah jam 2 lebih seperempat. Nanggung nih. Tapi udah kebayang kan, seru tekniknya. Kalau berarti IP localhost-nya jadi IP publik ya? Coba, gue nggak tahu juga sih. Yang di sini pas yang configure Opel 5GS ya? Di mana? Masuk ke folder mana? Folder OpenJS. Lu file apa yang diedit? Konfigur open 5GS. File apa yang diedit itu teh? Oh ada free diameter MMA segala macam nih. Nah ini nih. Nah itu IP. Ini folder-foldernya nih. Nah ini foldernya harus diedit. Di MongoDB. Nah itu diganti. Mana? Configure. Ntar aja lah. Gua soalnya kalau ganti udah pasti nggak jalan aja. Jadi biasanya gini cara berpikirnya dia punya settingan yang kalau kita install default jalan. Nah kalau kita ngerubah harus hati-hati aja itu, bisa nggak jalan. Gitu. Kayak gini kan, ini kan nggak sembarangan ini mah. 10.10.05 dapat dari mana? Itu kan punya IP address dari Gnode B-nya. Gitu. Tapi di sini nggak ada MongoDB, di sini nggak ada. Nggak ada. Di atas doang. Cuma satu aja di atas kan? Iya, satu doang di atas. Cuman itu aja kan? Iya, di config. Mana? Atas lagi. Atas. Config. Cuman ini doang. Ini doang. Ini settingan dari mana? Kagak tahu. MongoDB. MongoDB cara settingnya gimana? Coba. MongoDB config ya. Ubuntu. Oh dia makanya AML nih formatnya itu. MongoDB mongode.conf. Mongo coba. Mongo. Oh ini ada nih. Bener nggak 3000?
Nggak ada 3000. Nggak ada kata-kata 3000 Cuman IP-nya 127.001. Ah udahlah, ntar aja lah. Dah stres. Portnya ada tadi port. Mana? Dia ada di bawahnya itu ada port. Tapi portnya bukan port 3 ini masih Portnya MySQL kayaknya. Mana? Oh iya 27017 bukan MySQL itu. Tuh yang urusannya. Coba Grab 3000 bintang. Wush. Cuma ada satu. Iya, nggak dapet. Wah, Mongo juga cuma satu. MongoDB cuma satu file doang. Nah, sementara nyerah. Sementara orang nyerah dulu ya. Sorry ya. Boleh dong. Ntar rekaman ditutup dulu ya.